Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Irvia Eriza selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Diah Nabila, Fitri Khairunisa, Henry Sandoval, Naufal Hakim Diwangga, Siti Nurhanifah, Tegar Rahmanda, dan Wafin Zen akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Himpunan dan sistem bilangan. Yang pertama ada pengertian himpunan. Benda-benda yang berada di sekitar kita dapat dikelompokkan menurut sifat-sifat tertentu. Benda-benda yang dimaksud di sini dapat berupa bilangan, huruf, nama orang, nama kota, dan sebagainya. Daftar kumpulan benda-benda yang mempunyai sifat-sifat tertentu itu disebut himpunan. Benda yang terdapat dalam suatu himpunan disebut unsur, atau sering juga disebut elemen atau anggota. Himpunan. Suatu himpunan umumnya ditulis dengan huruf besar seperti A, B, C, D, X, Y, dan seterusnya. Dan benda-benda yang menjadi anggota suatu himpunan umumnya ditulis dengan huruf kecil seperti A, B, C, D, X, Y, dan juga seterusnya. Suatu himpunan ditulis dengan cara menulis anggota-anggotanya di antara tanda kurawal. Anggota yang satu dipisahkan dari anggota lainnya oleh tanda koma. Penulisan dengan menggunakan cara seperti itu disebut penulisan cara daftar. Contoh himpunan. Jika A merupakan suatu himpunan yang anggotanya adalah nama-nama buah seperti salak, nanas, pisang, mangga, jambu, maka himpunan A ditulis A sama dengan kurung kurawal, salak, nanas, pisang, mangga, jambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Khairunisa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sedang kita bahas, yaitu soal himpunan. Suatu benda yang merupakan anggota suatu himpunan A dapat ditulis X himpunan A dan dibaca X adalah anggota himpunan A. Suatu benda yang tidak merupakan anggota dari himpunan A atau sebaliknya, yaitu himpunan A tidak mengandung anggota X, dapat ditulis menjadi X bukan anggota himpunan A. Contohnya di sini ada dua. Yang pertama, jika A dalam kurung A, B, C, D, maka A anggota himpunan A, B anggota himpunan A, dan X bukan anggota himpunan A, karena X tidak ada di himpunan A. Dan contoh yang kedua, jika A, X himpunan X sama dengan bilangan genap, maka 1 bukan anggota himpunan A, 2 anggota himpunan A, 3 bukan anggota himpunan A, dan 4 anggota himpunan A. Kenapa 1 dan 3 bukan anggota himpunan A? Karena di X, himpunan X sama dengan bilangan genap. Jadi setiap anggota bilangan genap itu himpunan A. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika keduanya mempunyai anggota yang sama. Anggota yang dimiliki himpunan A juga dimiliki oleh himpunan B dan sebaliknya. Anggota himpunan B juga menjadi anggota himpunan A. Persamaan antara himpunan A dan himpunan B ini dapat ditunjukkan oleh A sama dengan B. Contoh, jika A 1357 dan B 7153, maka A sama dengan B karena 1357 sama dengan 7153 dan setiap anggota yaitu 1357 yang dimiliki oleh himpunan A juga dimiliki oleh himpunan B, dan setiap anggota yaitu 7153 yang dimiliki oleh himpunan B juga dimiliki oleh himpunan A. Dan perlu kita perhatikan, himpunan tidak merubah nilainya meskipun susunan anggotanya berbeda.
Himpunan dapat terjadi bahwa suatu himpunan tidak memiliki anggota sama sekali. Himpunan yang demikian disebut himpunan kosong dan diberi lambang 0. Contohnya, misalkan A adalah suatu himpunan manusia yang tinggal di bulan. Oleh karena sampai saat ini bulan tidak dihuni oleh manusia, maka A adalah himpunan kosong dan ditulis A sama dengan kosong. Karena manusia tidak tinggal di bulan, jadi tidak ada penghuninya. Dan itu ibaratkan himpunannya namanya himpunan kosong. Dan contoh yang kedua, misalkan B, X himpunan X sama dengan profesor yang berumur 200 tahun. Oleh karena menurut statistik, sampai saat ini tidak ada profesor yang berumur sampai 200 tahun, maka B adalah himpunan kosong atau B sama dengan kosong. Nah, jadi karena profesor gak ada yang umur sampai 200 tahun, jadi itu juga bisa dibilang himpunan kosong. Kemudian, setiap anggota suatu himpunan bisa menjadi anggota himpunan yang lain. Misalnya, setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Maka, himpunan A disebut sebagai himpunan bagian sejati dari himpunan B dan dapat ditulis A himpunan bagian sejati B dan dibaca A adalah himpunan bagian sejati dari himpunan B atau A terkandung oleh B. Penulisan cara lain dari himpunan A yang menjadi himpunan bagian sejati himpunan B adalah B mengandung A dan dibaca B mengandung A. Jika A tidak merupakan himpunan bagian B, maka hubungan tersebut dapat ditulis A tidak mengandung B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Henry Sandoval dengan NIM 1872250001 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, saya di sini ingin menjelaskan contoh himpunan. Dan yang pertama, C sama dengan buka kurung 1,2,3 tutup kurung merupakan himpunan bagian sejati dari A sama dengan buka kurung 1,2,3,4,5 tutup kurung karena anggota himpunan C yaitu angka 1,2 dan 3 juga merupakan anggota himpunan A dan ditulis C gabungan A atau A gabungan C. Dan yang kedua, D buka kurung A, C, E merupakan himpunan bagian sejati dari E sama dengan buka kurung F, E, D, C, B, A tutup kurung karena huruf A, C, D, C dan E merupakan anggota himpunan D dan juga merupakan anggota himpunan E. Perhatikan bahwa A merupakan himpunan bagian dari B ditunjukkan oleh lambing A gabungan B atau B gabungan A. Di sini himpunan A tidak sama dengan himpunan atau A tidak sama B karena bila A sama dengan B maka A. Maka A akan merupakan himpunan bagian sejati dari B. Dan sebaliknya, himpunan B juga merupakan himpunan bagian sejati dari himpunan A. Peristiwa tersebut dapat ditunjukkan oleh lambang A gabungan B atau B gabungan A. Nah, di sini selanjutnya ada operasi bilangan. Pekerjaan seperti menjumlah, mengurang, mengali, dan membagi suatu bilangan adalah operasi aritmatika. Himpunan meskipun berbeda dengan bilangan dapat juga dioperasikan secara aritmatika.
Operasi yang dapat dilakukan adalah gabungan, irisan, selisih, dan komplemen. Gabungan atau union dari himpunan A dan himpunan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya adalah anggota himpunan A atau anggota himpunan B atau keduanya. Gabungan himpunan A dan himpunan B ini dilukiskan dengan lambang A gabungan B. Selanjutnya di sini ada sifat operasi pada himpunan. Dan yang pertama, A gabungan B sama dengan B gabungan A komunitif pada gabungan. Dan yang kedua, A irisan B sama dengan B irisan A komutatif pada irisan. Dan yang ketiga, A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan C gabungan B asosiatif pada gabungan. Dan yang keempat, A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C asosiatif pada irisan. Dan yang kelima, A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan A gabungan C distributif gabungan pada irisan. Dan yang keenam, A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C distributif irisan pada gabungan. Dan yang ketujuh, A gabungan B pangkat C sama dengan A pangkat C Dan yang ketujuh, A irisan B pangkat C sama dengan A pangkat C gabungan B pangkat C. Dan yang ke-8, A gabungan B pangkat C sama dengan A pangkat C irisan B pangkat C hukum De Morgan. Nah, di sini ada selanjutnya di sini ada contoh himpunan. Misalkan A sama dengan buka kurung A, B, C tutup kurung dan B tutup kurung sama dengan buka kurung A, B, C, D, E, F tutup kurung, maka A gabungan B. B sama dengan buka kurung A, B, C, D, E, F B A irisan atau interseksi dari himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A tetapi juga merupakan anggota himpunan B. Irisan himpunan A dan himpunan B dilukiskan dengan lambang A gabungan B. Misalkan A sama dengan buka kurung A, B, C, D dan B sama dengan C buka kurung C, D, D, E, F, G, maka A irisan B sama dengan buka kurung C, D tutup kurung. Misalkan lagi sama dengan buka kurung 1,3,5 dan B sama dengan buka kurung 7,3,5,6,8 tutup kurung, maka A irisan B sama dengan buka kurung 3,5 tutup kurung. Selisih antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya
merupakan anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Baik, itu saja yang saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya bagian dari kelompok 1. Saya mohon maaf apabila dalam pembacaannya kurang lebih jelas lagi, dan saya mohon maaf lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan urut himpunan yang urutan anggota tertentu yaitu bernomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya disebut himpunan urut. Daftar anggota himpunan urut tidak ditempatkan di antara dua tanda kurawal, akan tetapi di antara tanda kurung biasa. Sistem bilangan. Sistem bilangan number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan yang banyak digunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran. Sistem ini banyak digunakan karena manusia mempunyai 10 jari untuk dapat membantu perhitungan. Macam-macam bilangan. Bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan real, bilangan imajiner, bilangan kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhanifa dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1872250003. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang berjudul perbandingan senilai dan berbalik nilai. Arti perbandingan dua bilangan adalah hasil bagi bilangan pertama dengan bilangan kedua. Contoh perbandingan antara 5 dan 7 dapat ditulis 5:7 atau 5/7 atau 5/7. Perbandingan juga boleh ditulis dalam persen atau desimal. Perbandingan senilai atau berbanding lurus. Contoh, sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Jika mobil itu menempuh jarak 100 km, maka diperlukan waktu 4 jam. Jika jarak yang ditempuh bertambah menjadi 200 km, bagaimana waktu yang diperlukan? Semakin bertambah atau semakin berkurang? Melihat bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu tempuh jika kecepatan tetap, ternyata dengan kecepatan tetap sementara jarak yang ditempuh bertambah, maka waktu yang diperlukan juga akan bertambah. Perbandingan senilai terjadi apabila jika salah satu komponen yang dibandingkan semakin besar, maka komponen yang lain juga akan semakin besar. Perbandingan berbalik nilai atau berbanding terbalik. Misalkan, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 10 hari diperlukan 10 pekerja. Jika jumlah pekerja ditambah, bagaimana waktu yang diperlukan? Semakin lama atau semakin singkat? Dari sini dapat dilihat bahwa perbandingan berbalik nilai terjadi apabila salah satu komponen yang dibandingkan naik, maka komponen yang lain justru akan turun. Alternatif lain untuk menggambarkan perbandingan berbalik nilai adalah hubungan antara volume dengan tekanan gas. Jika volume ditambah, maka tekanan gas akan turun, atau jika volume dikurangi, maka tekanan akan meningkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari bilangan tersebut. Keterangannya A pangkat P sama dengan bilangan berpangkat. A sama dengan bilangan pokok, P-nya pangkat. Bilangan berpangkat contohnya A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Contoh yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contoh dari angkanya 6 pangkat 12 dibagi 6 pangkat 10 sama dengan 6 pangkat 12 dikurang 10 sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36 hasilnya. Yang kedua contohnya 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 ditambah 2
sama dengan 4 pangkat 5. Hasilnya 1024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mata kuliah Matematika Ekonomi. Oke, langsung saja. Di sini terkait bilangan berpangkat. Contohnya B pangkat 3. B-nya itu bilangan pokok, 3-nya itu pangkat. Selanjutnya di sini ada contoh 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan, jadi 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3, sedangkan 3 pangkat 3 dikali 3 dikali 3. Nah, jadi yang dijumlah itu pangkatnya saja, kan 3 pangkat 2 3 kali 3, 3-nya ada 2. Terus 3 pangkat 3 dikali 3 dikali 3, 3-nya ada 3, dijumlah jadi 3 pangkat 5. Oke. Selanjutnya di sini ada bilangan pembagian bilangan berpangkat. Yang pertama itu ada A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q, pangkat Q, atau A sama dengan 0. Contoh yang pertama itu 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 dikurang pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2, yang hasilnya 25. Contoh kedua yaitu 1/2 pangkat 5 dibagi 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 pangkat 5 dikurang pangkat 3 sama dengan 1/2 pangkat 2, yang hasilnya 1/4. Oke, selanjutnya bilangan berpangkat. Di sini ada 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 yang hasilnya 25. Terus 3 pangkat 3 ada 3 kali 3 kali 3 yang hasilnya 27. Terus ada 2 pangkat 4, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 yang hasilnya 64. Selanjutnya di sini ada buka kurung 3 pangkat 2 itu kurung 3 sama dengan 3 pangkat 2 dikali pangkat 3. Di bawahnya ada akar 6 sama dengan 6 pangkat 1/2. Selanjutnya ada 9 pangkat min 1 sama dengan 1/9. Sekian, terima kasih.